Kali ini kita akan belajar fisika dengan materi vektor analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar fisika dengan materi vektor analitis. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang besaran fisika kan? Nah, besaran dalam fisika berdasarkan nilai dan arahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Dan besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contoh besaran skalar yaitu panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Nah, contoh besaran vektor seperti gaya, momentum, kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam vektor analitis, di sini saya juga akan menjelaskan tentang resultan. Resultan adalah penjumlahan dua vektor atau lebih. Nah, dalam menentukan resultan ini, kita memiliki beberapa cara. Salah satunya yaitu metode analitis. Nah, metode analitis merupakan penjumlahan dua vektor atau lebih secara matematis dengan menggunakan rumus. Di sini kita menggunakan rumus kosinus untuk menentukan resultan vektor dan rumus sinus untuk menentukan arah resultan vektor. Nah, dalam menentukan resultan ini kita harus menggunakan beberapa cara ya. Yang pertama, jika vektor itu segaris dan searah. Misal, kita punya vektor F1 ke arah kanan dan vektor F2 ke arah kanan juga. Nah, misalkan F1 sebesar 6 satuan dan F2 sebesar 4 satuan. Maka kita dapat menggunakan rumus seperti ini. R sama dengan F1 ditambah F2. Nah, kita masukkan angkanya. F1 adalah 6 satuan, F2 adalah 4 satuan, sama dengan 10 satuan. Nah, jadi resultan kedua vektor adalah 10 satuan. Cara yang kedua yaitu jika vektor segaris dan berlawanan arah. Misal, kita mempunyai F1 sebesar 7 satuan ke kanan dan F2 5 satuan ke kiri. Maka kita dapat menggunakan rumus R sama dengan F1 dikurangi F2. Nah, kita masukkan nilai F1-nya 7 satuan dan F2-nya 5 satuan. Maka hasil dari kedua vektor tersebut adalah 2 satuan. Jadi, resultan kedua vektor adalah sebesar 2 satuan. Nah, yang ketiga, jika vektor membentuk sudut 90 derajat. Nah, jika vektor membentuk sudut 90 derajat, maka kita dapat menggunakan dalil Pitagoras. Nah, rumusnya seperti ini. Fr sama dengan akar kuadrat dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Yang keempat, yaitu jika vektor membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Nah, sebelum masuk ke sini, di sini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri terlebih dahulu, yaitu ada sin, cos, dan tan. Nah, di sini ada segitiga seperti gambar ini. Nah, untuk menentukan perbandingan sin theta, sin itu sama dengan depan per miring, atau untuk lebih memudahkan kita mengingat, sin sama dengan demi atau sin sama dengan depan per miring. Jadi dari segitiga ini sin theta sama dengan, nah, sudut yang berada di depan theta adalah sisi A. Nah, sedangkan sisi miring merupakan sisi C. Jadi sin theta sama dengan A per C. Nah, untuk cos itu adalah cosami atau cos sama dengan samping per miring. Jadi dari segitiga ini sisi yang berada di samping sudut adalah sisi B dan sisi miringnya adalah C. Jadi perbandingan cos theta adalah B per C. Nah, untuk tan itu adalah tan desa atau depan per samping. Nah, dari segitiga, sisi yang berada di depan sudut theta itu adalah sisi A dan sisi yang berada di samping sudut theta adalah sisi B. Jadi perbandingan tan theta sama dengan A per B. Nah, di sini juga kita akan banyak
sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Berikut tabel dari sudut-sudut istimewa, nilai sin dan cos pada trigonometri. Nah, selain dari sudut-sudut yang berada di tabel ini, kita ketambahan dua sudut lagi, yaitu sudut sebesar 53 derajat dan sudut sebesar 37 derajat. Nah, nilai sin 53 derajat itu adalah sama dengan 0,8 dan sin 37 derajat itu adalah 0,6. Dan cos 53 derajat itu adalah 0,6 dan sin dan cos 30 derajat itu adalah 0,8. Setelah kita memahami tentang trigonometri ini, kita masuk lagi ke cara kita yang tadi, yaitu jika vektor itu membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Nah, di sini sudah ada rumus jadinya, yaitu seperti ini. Fr sama dengan akar kuadrat dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Nah, rumus ini digunakan untuk menentukan resultan atau penjumlahan dua vektor. Nah, jika kita ingin menghitung selisih dari kedua vektor, maka kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu Fr sama dengan akar kuadrat dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2 kali F1 dikali F2 kali cos alfa. Nah, adik-adik, untuk menambah pemahaman kalian, kakak di sini punya dua contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, misal diketahui gaya F1 sebesar 5 Newton dan F2 sebesar 12 Newton. Jika kedua vektor tersebut membentuk sudut sebesar 90 derajat, berapa besar resultan vektor gaya tersebut? Nah, karena sudut yang dibentuk kedua vektor adalah sebesar 90 derajat, maka kita dapat menggunakan dalil Pythagoras, yaitu dengan rumus Fr sama dengan akar kuadrat dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kita masukkan angkanya di sini. F1-nya adalah 5 Newton dan F2-nya adalah 12 Newton. Nah, hasilnya adalah akar dari 169. Nah, akar dari 169 itu sama dengan 13 Newton. Jadi, besar resultan kedua vektor adalah 13 Newton. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu jika F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, dan sudut alfa adalah 60 derajat, maka tentukan besar resultan dan arah resultan vektor tersebut. Maka penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus seperti ini ya. Fr sama dengan akar kuadrat dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Nah, kita masukkan nilainya. F1-nya adalah 20 Newton dan F2-nya adalah 10 Newton. Nah, hasilnya nanti adalah akar dari 700. Akar dari 700 itu sama dengan 10 akar 7 Newton. Jadi resultan dari kedua vektor adalah 10 akar 7 Newton. Nah, untuk menentukan arah resultan vektornya, maka kita dapat menggunakan rumus sin theta sama dengan F1 per R kali sin alfa. Kita masukkan F1-nya itu adalah 20 Newton dan R-nya itu adalah 10 akar 7. Nah, alfanya tadi adalah 60 derajat. Berarti kita masukkan sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi, sin theta sama dengan nanti hasilnya adalah 1/7 akar 21. Nah, tetanya kita hitung hasilnya adalah 41 derajat. Jadi arah resultan vektor adalah sebesar 41 derajat. Nah, adik-adik, setelah apa yang kakak sampaikan tadi, baik dari contoh soal dan materi, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.